Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang aturan kosinus pada trigonometri. Kali ini kita akan membahas contoh soal aturan kosinus untuk memperdalam pengetahuan tentang aturan kosinus pada trigonometri. Contoh soal yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan panjang A 20 cm, B 30 cm, dan besar sudut C adalah 60 derajat. Hitunglah panjang C. Soal yang kedua, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka 120 derajat sejauh 40 km. Selanjutnya kapal tersebut berlayar menuju ke pelabuhan C dengan jurusan 240 derajat sejauh 80 km. Tentukan jarak pelabuhan C dan A. Contoh ketiga, perhatikan gambar segi 4 PQRS berikut. Tentukan panjang RS. Itu 3 contoh soal yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Untuk soal yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan panjang A 20 cm, B 30 cm, dan besar sudut C 60 derajat. Kita akan menghitung panjang C. Kita buat ilustrasi terlebih dahulu ya, untuk mempermudah kita. Bapak sarankan untuk membuat ilustrasi terlebih dahulu untuk memastikan kita dalam penyelesaiannya. Karena kita di sini sudah membahas aturan kosinus dan sebelumnya juga kita sudah membahas aturan sinus, lebih baik kita buat ilustrasi terlebih dahulu. Nanti kita bisa menentukan apakah diselesaikan dengan aturan sinus atau dengan aturan kosinus. Di sini pada segitiga ABC diketahui sisi-sisi ya, 2 sisi dan 1 sudut yang diapit. Maka kondisi ini bisa kita selesaikan dengan aturan kosinus. Yang ditanya adalah sisi C ya. Maka di sini sisi C, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Ini sudut di depan sisi C, ini adalah 2 sisi yang lainnya ya. Dan ini perkalian 2 sisi tersebut. Kita substitusikan nilai A dan B juga sudut C-nya ya. Jadi C kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 30 kuadrat dikurangi 2 kali 20 dikali 30 kali cos 60 derajat. Nilai cos 60 derajat berapa? Ada yang masih ingat? Ya, nilainya adalah setengah. Maka diperoleh C kuadrat sama dengan 400 ditambah 900 dikurangi 1200 dikali setengah. Kita operasikan ya. Setengah kali 1200 ya 600. Maka 1300 dikurangi 600 sama dengan 700. Jadi C kuadrat sama dengan 700. Yang ditanya adalah C ya. Maka C sama dengan akar 700. Karena sini sisi, maka yang kita ambil adalah positif. Kita tarik akarnya, akar 700 sama dengan 10 akar 7. Bisa ya? Ini akar 700 bisa kita uraikan menjadi akar 7 kali 100. Nah, akar 100 bisa kita tarik menjadi 10, sedangkan akar 7-nya tetap. Jadi C sama dengan 10 akar 7. Jadi panjang C adalah 10 akar 7 cm. Selanjutnya kita bahas contoh kedua. Di sini sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Maka permulaannya adalah pelabuhan A ya.
dengan jurusan 3 angka 120 derajat. Ini kita sesuaikan dengan arah mata angin ya. Dengan acuan nanti arah utara. Kalau kita berlayar atau menaiki kapal, nah kita harus perhatikan jurusan 3 angka ini, sudutnya yang menentukan arah pergerakan kapal. Kita buat ilustrasi terlebih dahulu. Demikian ilustrasinya. Iya, ini permulaannya. Ini titik A permulaannya. Kemudian melakukan perjalanan ke pelabuhan B ya. Kita perhatikan di sini. 120 derajat. Acuannya tadi adalah arah yang searah dengan arah utara ya. Yang ke atas ini berarti arah utara. Kita sesuaikan dengan arah mata angin pada peta. Arah utara ini sebagai titik nolnya ya, permulaan sudutnya dari arah utara ini. Maka kalau pergerakannya 120 derajat dari yang lurus ini arah utara sebesar 120 derajat ke kanan ya, searah putaran jarum jam. Ini 120 derajat ke arah B ya, sejauh 40 km. Kemudian berlayar ke pelabuhan C. Nah, dari pelabuhan B dari sini ke arah pelabuhan C ke sini dengan jurusan 240 derajat. Jadi 240 derajatnya tidak dari arah ini ya, tapi kembali lagi ke dari arah utara ini, dari arah yang lurus ini. Perhitungnya dari sini. Dari yang lurus ke sini 240 derajat. Bukan dari sini ya, bukan dari sini tapi dari arah utara, sejauh 80 km. Tentukan jarak pelabuhan C dan A ya. Kita lihat di sini rute yang dilalui nanti bisa membentuk suatu segitiga, misalkan segitiga A, B, C. Dari segitiga A, B, C ini bisa kita lihat unsur yang diketahui adalah sisi AB di sini 40 km. Sisi BC di sini 80 km. Kemudian ada unsur yang lain yang bisa kita ketahui lagi. Ya, di sini kita bisa lihat sudutnya. Tadi sini ya. Di sini kemudian 240. Nah, sudut yang B ini berapa? Nah, kita lihat. Di sini kan segitiga ABC ya. Kalau kita lihat sudut B ini satu putaran ya. Satu putaran nilainya berapa? Ya, 360 derajat ya. Di sini sudah kita ketahui arah tadi ada 240 derajat dan di sini 60 derajat. Dari mana 60 derajat? Dari sini ya, sudut pelurus dari 120 derajat. Ini kan arah sini. Kalau kita luruskan sini 60 derajat, atau kita gunakan hubungan ini, sudut yang ini dengan sudut ini hubungannya adalah sudut dalam berseberangan ya. Ini 60 derajat, ini 240 derajat, sehingga sudut B bisa kita cari, yaitu sudut B adalah 360 derajat, sudut satu putaran tadi ya, satu putaran penuh dikurangi 60 derajat yang ini dikurangi 240 derajat yang ini ya, sehingga bisa kita cari, bisa kita tentukan nilai sudut B, yaitu 60 derajat. Unsur yang diketahui adalah sisi sudut sisi, maka bisa kita tentukan dengan aturan kosinus untuk menentukan jarak atau panjang AC ya. CA kuadrat atau AC kuadrat ini sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat yang ini dikurangi 2 kali AB kali BC kali cos B. Nah, karena di sini sisi A yang ditanyakan dan sudut B yang diketahui. Sudut B di depan sisi AC. Ini cos B ya.
CA kuadrat sama dengan 40 kuadrat ditambah 80 kuadrat dikurangi 2 kali 40 kali 80 kali cos 60 derajat. Ini perlu diingat kembali, nilai cos 60 derajat berapa nilainya? Ya, setengah. 1600 ditambah 6400 dikurangi 6400 dikali setengah, diperoleh 8000 dikurangi 3200 sama dengan 4800. Jadi CA kuadrat sama dengan 4800. Yang ditanyakan adalah CA atau AC ya. Bisa kita peroleh dari CA kuadrat ini. Kalau CA kuadrat sama dengan 4800, maka CA sama dengan akar dari 4800. Ya, ini bisa kita uraikan. Akar 1600 kali 3. Akar 1600 bisa kita ambil nilainya berupa bilangan bulat, sementara akar 3 tetap dalam bentuk akar ya. Diperoleh 40 akar 3. Jadi jarak pelabuhan C dan A adalah 40 akar 3 km. Kita lanjutkan dengan soal ketiga. Di sini diketahui segi 4 PQRS. Segi 4 tidak beraturan ya. PQRS. Tentukan panjang RS. Yang ditanya adalah panjang RS ini ya. Pada segitiga QRS diketahui sudut S, sudut R, dan juga sudut Q ya, meskipun tidak tertulis di sini, bisa kita tentukan nilainya. Ya, kita perlu tentukan terlebih dahulu panjang QS di sini, panjang QS. Sebelum menentukan panjang RS. Kenapa panjang QS? Ya karena sudut yang diketahui 60 derajat dan kita bisa menentukan panjang QS dari segitiga PQS ini yang sudah diketahui beberapa unsurnya. Kita gunakan aturan kosinus pada segitiga PQS ya, karena yang diketahui adalah dua sisi dan satu sudut yang diapitnya. QS kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah PS kuadrat dikurangi 2 PQ kali PS kali cos P. Di sini sudut P-nya diketahui 30 derajat. QS kuadrat sama dengan 9 akar 3 kuadrat ditambah 9 kuadrat ini ya, 9 akar 3 9 dikurangi 2 kali 9 akar 3 dikali 9 dikalikan cos 30. Cos 30 derajat nilainya berapa? Ya, setengah akar 3. 9 akar 3 dikuadratkan hasilnya 243. Kemudian ditambahkan dengan 81 dikurangi 162 akar 3. Ini ya, 2 kali 9 kali 9. Cos 30 setengah akar 3. Kita operasikan, diperoleh 324 dikurangi 243 sama dengan 81. Jadi bisa kita ketahui di sini QS kuadrat sama dengan 81. Maka panjang QS berapa? Kalau QS kuadrat sama dengan 81, ya, panjang QS sama dengan akar 81 atau sama dengan 9. Ini baru kita tentukan panjang QS, belum kita tentukan panjang RS. Untuk menentukan panjang RS, kita gunakan aturan sinus ya. Ini Q merupakan sudut siku-siku ya. Di sini ada keterangan sudut siku-siku, maka Q sama dengan 90 derajat.
Panjang RS dapat ditentukan dengan aturan sinus sebagai berikut. RS per sin Q sama dengan QS per sin R. Ya. RS yang ditanyakan, sin Q, Q-nya diketahui, QS sudah kita tentukan tadi, sin R juga sudah diketahui. Maka tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui pada aturan sinus tersebut. Ini ya. Diperoleh RS per sin 90 derajat sama dengan 9 per sin 60 derajat. Nilai sin 90 berapa? Ya, 1. Dengan nilai sin 60 derajat berapa? Ya, setengah akar 3. Kita substitusikan RS per 1 sama dengan 9 per setengah akar 3. Kita lanjutkan dengan proses perkalian silang. Diperoleh RS sama dengan 18 per akar 3. 18 per akar 3 dari mana? Dari sini ya. Ini asalnya 9 per setengah akar 3. 9 dibagi setengah itu sama dengan 18. Karena sama dengan 9 dikali 2. Kebalikannya ya. 9 kali 2, 18. 18 per akar 3. Penyebutnya masih bentuk akar, maka kita perlu rasionalkan. Dikalikan dengan sekawannya akar 3, yaitu akar 3 per akar 3. 18 dikalikan akar 3 hasilnya 18 akar 3. Kemudian akar 3 dikalikan akar 3 hasilnya akar 9 atau 3 ya. RS sama dengan 6 akar 3 diperoleh dari 18 akar 3 per 3. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Akar 3 nya masih dalam bentuk akar ya. Jadi panjang RS adalah 6 akar 3 cm. Demikian contoh soal dan pembahasan tentang aturan kosinus. Semoga dapat memperdalam pengetahuan tentang aturan kosinus ini ya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.